Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Horas, Sampurasun, Namaste, Kaunak, Rahayu, Sagung Dumadi. Kali ini saya akan menceritakan kematian Sultan Hanyokroowati yang misterius. Kisah ini dimulai saat kematian Panembahan Senopati membuat permasalahan internal di kerajaan Mataram Islam. Memang masa itu akhirnya Mas Jolang atau yang disebut Pangeran Hanyokroowati naik tahta menggantikan ayahnya yang meninggal dunia. Anak Panembahan Senopati, Pangeran Hanyokroowati, itulah yang akhirnya didaulat menjadi raja kedua di kerajaan Mataram Islam. Tetapi pengangkatan ini diwarnai persoalan sendiri. Pasalnya, Mas Jolang berseteru dengan Pangeran Puger atau Raden Mas Kentol Kejuron, yang juga anak dari Panembahan Senopati dari selir bernama Nyai Adisoro. Saat itu, putra pertama Senopati yang bernama Raden Ronggo Samudro, lahir dari Roro Semangkin, telah meninggal sejak lama. Hal ini membuat Pangeran Puger, sebagaimana dikutip dari buku Babad Tanah Jawi dari Sucipto Abimanyu, menjadi putra tertua dan merasa lebih berhak atas tahta Kesultanan Mataram daripada Mas Jolang. Pengangkatan Pangeran Hanyokroowati memunculkan persoalan konflik keluarga Senopati. Anak keduanya, Pangeran Puger, konon sampai tidak sudi menghadap ke pertemuan kenegaraan di Mataram kala itu. Kisah-kisah ini pula yang konon diabadikan oleh kitab kuno Babad Tanah Jawi. Menyadari hal itu, Hanyokroowati pun mengangkat kakaknya itu sebagai Adipati Demak. Meskipun demikian, Pangeran Puger tetap saja memberontak pada tahun 1602. Perang saudara antara Mataram dan Demak pun meletus. Akhirnya pada tahun 1605, Pangeran Puger dapat ditangkap dan dibuang ke Kudus. Putra Pangeran Puger kemudian diangkat sebagai Bupati Pati yang bergelar Adipati Pragolo. Namun, ia memberontak terhadap pemerintahan Sultan Agung putra Prabu Hanyokroowati pada tahun 1627. Setelah berhasil memadamkan beberapa pemberontakan, takdir Pangeran Hanyokroowati justru berakhir ironis. Konon, ia meninggal dunia saat berburu kijang di hutan Krapyak pada tahun 1613. Penyebabnya disebabkan oleh karena Mas Jolang mengalami kecelakaan. Namun sebagian sumber menyatakan mangkatnya Panembahan Hanyokroowati merupakan suatu konspirasi politik. Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Hanyokroowati selama 12 tahun hanya sibuk mengurus berbagai pemberontakan saudara-saudaranya sendiri, serta ambisi kekuasaan berakhir seiring kematian sang raja. Pada serat nitik Sultan Agung, Panembahan Hanyokroowati disebutkan wafat secara misterius pada malam Jumat tanggal 1 Oktober 1613 berdasarkan Babad Sengkolo 1535 Jawa. Penyebab kematiannya juga hingga kini tidak diketahui secara pasti. Hanya dikisahkan bahwa Panembahan Hanyokroowati meninggal karena kecelakaan berburu kijang di hutan Krapyak. Sementara itu Babad Tanah Jawi memberitakan bahwa Panembahan Hanyokroowati meninggal di Krapyak karena sakit parah tanpa kejelasan tentang penyakitnya. Sumber lain, Babad Mataram menyebutkan bahwa Panembahan Hanyokroowati wafat akibat diracun oleh juru taman Donoloyo
abdi kesayangan raja sendiri. Abdi ini dikisahkan seringkali menimbulkan keonaran di lingkungan dengan menyamar menjadi raja, sehingga menyesatkan para istri dan selir raja. Kisah ini juga diinterpretasikan dalam suluk yang berisikan wejangan mistik Kanjeng Sunan Bonang pada abdi kesayangan Raja Majapahit. Demikian kisah ini, lebih dan kurangnya mohon maaf. Salam Rahayu, berkah Gusti.